Oke deh ya. Ya, eh, ini kita sudah mengkorek kompetitor jasa polesmarmer.co.id. Ini dia ada 135 ranking di Indonesia. Ini yang di luar negerinya ya. Nah, terus kita selain itu kita bisa lihat. Jadi yang membuat si jasa polesmarmer.co.id ini kuat itu dari backlink-nya. Backlink itu adalah website lain yang memberikan link ke website kita, gitu. Misalnya, nah ini kan contohnya nih. Contohnya ini kan ada link ya di artikel ini, artikel dari URL ini kan ada linknya nih. Kalau misalnya ini keluar dari website ini, maksudnya gini, ini kan jasa polesmarmer.co.id. Di bawah sini nih, nanti kan ada jasa polesmarmer.co.id juga. Berarti kan sama kan websitenya. Kalau ternyata websitenya tidak sama, berarti website ini memberikan backlink ke website yang lain, memberikan istilahnya backlink itu mendukung website yang lain gitu, atau merekomendasikan website yang lain. Misalnya ini kan wentira.id, misalnya di sini nih melingkan ke wentira.id, maka nanti wentira.id mendapatkan backlink dari website jasa polesmarmer.co.id, atau istilahnya kalau dalam bahasa offline ya jasa polesmarmer.co.id mendukung merekomendasikan wentira.id, gitulah pokoknya. Nah, si jasa polesmarmer.co.id ini kurang lebih ada 208 yang mendukung dia gitu. Link ada sebanyak 208 link yang mendukung dia gitu. Nah, dari 208 ini ada 45 website. Jadi kurang lebih ada 1 sampai 5 gitu. Jadi satu website memberikan dukungan 5 link kurang lebih gitu. Nah, semakin yang mendukung itu semakin kuat, maka nanti website si jasa polesmarmer.co.id ini semakin kuat. Misalnya kita didukung sama tetangga kita, yang tetangga kita itu orang biasa. Ya udah, kita mungkin begitu. Tapi ketika kita mendapat dukungan dari presiden, dari wali kota, dari gubernur, itu pasti nama kita akan semakin melejit gitu. Nah, kalau dari website itu dinilai dari domain ratingnya. Kita bisa urutkan dari atas ke bawah. Oh, ternyata dia dapatkan backlink dari ini, dari Grided, gini-gini ya. Nah, ini backlink ini bisa kita tiru gitu. Misalnya, jadi kita juga pengen misalnya kita punya website wentira.id, kita pengen website kita ini mendapatkan link dari ini, ya udah kita bisa kunjungi website yang ini. Lalu kita juga bisa lihat si Safas ini ngedukungnya di link yang mana. Kita bisa lihat yang ini. Jadi ini homepage-nya, halaman utamanya, ini halaman yang mendukung si jasa polesmarmer. Kita bisa lihat gitu. Sekiranya websitenya bagus, kita nanti bisa tiru. Nah, nanti ada kriteria-kriteria website tersebut bagus atau tidak untuk dijadikan backlink atau untuk menjadikan rekomendasi website kita. Itu nanti ada kriteria-kriterianya. Nah, secara garis besar seperti itu. Nah, jasa polesmarmer.co.id ini kita bisa lihat histori pencariannya. Nah, oh ternyata dia baru mulai bikin website ini dan optimasi website ini tuh dari tahun 3 Agustus 18.
Nah, ini historinya. Terus kita bisa lihat juga paid search-nya. Oh, ternyata dia mungkin nggak pernah ngiklan, jadi nggak ada datanya. Gitu. Terus kita bisa juga ngeliat backlink-nya. Jadi website-website yang mendukung dia. Oh, berarti dari awal sampai ini naik terus gitu. Nah, terus kita misalnya kita pengen bikin konten, kan tadi kita bisa mengetahui si jasa poles marmar.co.id itu ranking pada kata kunci jasa poles marmar, ranking pada urutan ketiga dengan pengunjungnya 92. Nah, dia mempunyai konten seperti ini. Konten seperti ini itu ranking posisi ketiga. Kita bisa modifikasi artikel ini, atau kita bisa juga modifikasi dari sini, Content Explorer. Jadi kita akan mengeksplor konten-konten apa sih yang bagus, konten-konten apa yang mendapatkan pengunjung yang banyak. Kita cari di sini, jasa poles marmar. Ini kita gunain Content Explorer ini dengan tujuan agar kita bisa menyediakan informasi yang berkualitas untuk para pembaca. Karena ketika kita menyediakan informasi yang berkualitas, harapan kita pembaca yang mencari informasi itu suka dengan website kita. Nah, selain itu juga ketika kita menyediakan informasi yang banyak di website kita, Google juga suka di website kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebanyak 2.390. Ini bisa kita sort dengan page traffic. Nah, ternyata nih Yoshiwafa, kata kunci yang cukup bagus, dia mendapatkan trafficnya 178. Itu kalau yang ini kan tadi trafficnya 92, ini 178. Kita bisa lihat artikelnya seperti apa sih. Jadi nanti bisa kita amati, tiru modifikasi. Nah, ini kata kuncinya, ini artikelnya, dia cukup panjang ya, kontennya cukup banyak, dan biasanya model-model yang kontennya cukup banyak yang disukain sama Google gitu. Kalau di luar negeri malahan biasanya menggunakan jumlah kata itu bisa 2.000 kata. Tapi kalau di Indonesia 1.000 kata udah bagus sih. Karena biasanya banyak orang-orang itu masih punya pemahaman menggunakan 300 kata. Itu minimum banget gitu, minimum banget. Tapi kalau bisa sih 1.000 ya, 1.000 kata. Itu bagus 1.000 kata. Jadi semakin kita banyak artikelnya banyak, maka kemungkinan kata kunci yang ranking itu semakin banyak, sehingga orang untuk menemukan kita itu jadinya semakin besar gitu. Nah, dia dengan link ini itu dia ada 111 yang ranking. Jadi orang itu menemukan link ini, menemukan website Yoshiwafa itu dari 111 jalur, 111 jalan gitu. Semakin banyak kata kunci yang terdata oleh Google, berarti semakin banyak jalur yang bisa menemukan ke kita. Tapi yang perlu dipahami adalah posisinya gitu. Nah, agar posisinya bisa naik, kita memerlukan backlink yang berkualitas. Gitu.
backlink yang berkualitas yang ini nih, yang domain ratingnya yang bagus. Nah, biar lebih interaktif ya, ada nggak yang mau dibedah kompetitornya di sini? Halo? Ini coba apa kayak ini, misal grosir gitu? Apa ininya? Grosir, baju bayi, baju anak, atau mungkin peluang usaha, paket usaha. Nah ini ya baju bayi ada 6.200 kalau untuk di Indonesia. Kalau di global, jadi ada orang Singapura juga, orang Amerika, Australia, Kingdom, ini mungkin orang Indonesia yang di sana. Ini 6.200, lalu keyword difficulty-nya ini easy, tapi ini easy disebut easy lalu difficult dan segala macam ini ketika kita punya backlink yang berkualitas. Jadi kalau kita punya backlink yang berkualitas ya buat napokin ini gampang. Nah, ini yang ranking itu Shopee, Lazada, Tokped, ini kebanyakan marketplace ya. Biasanya peluang. Oh iya, ya ini secara global dulu ya. Ini baju bayi. Nanti kita bisa lihat di Fresh-nya. Nah, ini jadi dari baju bayi, kata kunci yang sering dicari itu seperti ini ya, dari atas sampai bawah. Nah, ini total ada 59 keyword yang bisa kita bedah. Ada 1866, yang mana ketika kita ranking semua kata kunci 1866, kita akan mendapatkan volume pencarian itu sebanyak 59.000. Ya bayangin kalau kita punya toko, lalu toko tersebut didatengin 59.000 orang selama 1 bulan, itu harus besar apa kan tokonya gitu. Ya berarti kurang lebih sekitar 2.000 orang mengunjungin toko kita gitu. Nah, kerennya website ya kita cuma butuh halaman website aja, nggak perlu butuh gede-gede. Dengan server yang biasa-biasa aja juga bisa menampung gitu. Jadi benar-benar hemat budget dan peluangnya itu bisa dibilang unlimited lah gitu kalau kita bisa website. Nah, terus kita bisa coba cari peluang ya. Kita bisa masukkan di sini peluang. Jadi yang ada, ini peluang usaha baju bayi, volumenya 20/10. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, jadi sebenarnya SEO itu cocoknya untuk bisnis seperti apa, untuk kata kunci seperti apa, ini yang perlu kita istilahnya tambahan informasi lah ya. Kenapa perlu tambahan informasi? Karena kalau kita hanya mencari baju bayi, kata kunci yang seperti itu tuh udah didominasi oleh marketplace. Gitu. Ini yang seperti sebelumnya. Ini kan sudah didominasi oleh ini ya. Nih, udah didominasi oleh para marketplace. Nah, ketika misalnya website tersebut sudah didominasi oleh marketplace, biasanya persaingannya butuh waktu sama butuh tambahan tenaga. Sebaiknya kalau kayak gitu kita cari kata kunci yang lain, toh ada seribuan lainnya kata kunci yang bisa kita pakai gitu. Nah, terus kita masuk tadi, sebenarnya SEO itu cocoknya untuk bisnis apa, kata kuncinya apa gitu ya. SEO itu cocok untuk bisnis yang dia itu ada kriterianya ya, aku catat aja.
Jadi gini,